Kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dimohon untuk memasuki ruang sidang. Pada hari ini, Senin, 5 Mei 2025, sidang pemeriksaan perkara pidana pembunuhan berencana dengan nomor register perkara 123-PIT-B-2025-VN Surakarta atas nama terdakwa Adi Septian bin Anto, Dewi Lestari binti Hartanto, Friska Kusumawati binti Heru, Ima Hapsari binti Cokro akan segera dimulai. Sebelum sidang dimulai, saya akan membacakan tata tertib persidangan. 1. Sebelum sidang dimulai, panitera, jaksa penuntut umum, dan penasehat hukum, serta pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing. 2. Dalam ruang sidang, wajib menunjukkan sikap sopan dan hormat. 3. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing. Memberi hormat kepada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, serta memelihara ketertiban dalam sidang. 4. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin kepada hakim ketua. 5. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan. 7. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan. Pembacaan tata tertib telah selesai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi hadirin. Kepada jaksa penuntut umum, apakah siap melakukan sidang pada hari ini? Kepada penasihat hukum, apakah siap melaksanakan persidangan pada hari ini? Baik, selamat pagi. Sebelum persidangan dimulai, harap menonaktifkan seluruh alat komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan tertib dalam persidangan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sidang perkara pidana pembunuhan Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pembunuhan berencana terdakwa Adi Septian bin Anto, Dewi Lestari binti Hartanto, Friska Kusumawati binti Heru, dan Ima Hapsari binti Cokro pada hari ini, Senin 5 Mei 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Baik, silahkan pada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa di persidangan. Kepada petugas, tolong bawakan terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Saudara terdakwa sekalian, apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani? Iya, Buya, kami sehat. Apakah saudara terdakwa sekalian siap mengikuti persidangan hari ini? Iya, kami siap. Baiklah, saya akan menanyakan detail saudara terdakwa sebagaimana yang telah terdapat di dalam dakwaan. Pada terdakwa 1, nama Adi Septian bin Anto, tanggal lahir Karanganyar 17 Agustus 1999, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki,
Warganegaraan Indonesia, alamat Duko Bonilan RT 4 RW 12 Kota Surakarta. Agama Islam, pekerjaan buruh lepas. Apakah benar identitas saudara sesuai dengan isi surat tersebut? Benar yang mulia. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya yang mulia, saat ini saya sedang didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu Anita Larasati dan juga Abigail Sitangso Kapindo. Apakah benar ini hasil hukum Anda? Benar yang mulia. Baik, terima kasih. Terdakwa yang kedua, nama saudara Dewi Lestari binti Hartanto, tempat tanggal lahir Klaten 22 Maret 1909, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegaraan Indonesia, alamat Dukuh Babelan RT 2 RW 12 Kota Surakarta, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Benar yang mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum saya, Anita Larasati SHMH dan Abigail Sitangso Kapindo SHMH. Betul mereka penasihat hukum saudara. Ya benar yang mulia. Untuk terdakwa yang ketiga, nama saudara Fiska Kusumawati binti Heru, tempat tanggal lahir Klaten 28 September 1999, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegaraan Indonesia, alamat Dukuh Bonilan RT 2 RW 12 Kota Surakarta, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Benar yang mulia, saat ini saya sedang didampingi oleh penasihat hukum saya yaitu Anita Larasati dan Abigail Sitangso SHMH. Betul mereka penasihat hukum saudara? Benar yang mulia. Untuk terdakwa yang keempat, nama saudara Ima Hapsari binti Cokro, tempat tanggal lahir Surakarta 9 Februari 1999, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegaraan Indonesia, alamat Dukuh Babelan RT 2 RW 12 Kota Surakarta, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya yang mulia, saya saat ini didampingi oleh penasihat hukum saya yaitu Abigail Sitangso SHMH dan Anita Larasati SHMH. Betul mereka penasihat hukum saudara? Ya, benar yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ada jasa penuntut umum maju tertulis. Setelah pemeriksaan surat sudah kepada saudara jasa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Baik yang mulia. Surat dakwaan nomor register perkara 123 garing PIT.B garing 2025 garing PN Surakarta. Terdakwa 1. Nama lengkap Adi Septian. 2. Nama lengkap Dewi Hartanti. 3. Nama lengkap Fiska Kusumawati. 4. Nama lengkap Ima Hapsari. Penahanan. Terdakwa ditahan oleh pihak kepolisian dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Dakwaan. Primer, bahwa para terdakwa, yaitu terdakwa Adi Septian, Dewi Lestari, Ima Hapsari, Fiska Kusumawati,
pada tanggal 18 April 2025 sekitar jam 00.00 WIB di Jalan Slamet Riyadi, Wira Asri, nomor 368 Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atau setidak-tidaknya pada tempat lain tetapi masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah dengan sengaja melakukan pembunuhan yang direncanakan sebelumnya terhadap Rendra Mahaputra dan keluarganya, yaitu istrinya yang bernama Melisa Angelina dan anaknya yaitu bernama Dito Mahaputra, oleh Adi Septian yang didorong rasa sakit hati dan dendam akibat dipecat dari pekerjaannya. Subsidiary bahwa para terdakwa yaitu Adi Septian, Dewi Hartanti, Ima Hapsari, serta Friska Kusumawati pada waktu dan tempat tempo sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer di atas telah dengan sengaja melakukan pembunuhan terhadap para korban dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dan jelas pada dakwaan primer di atas. Berdasarkan hal-hal tersebut, penuntut umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan pidana kepada para terdakwa sebagaimana tertuang dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Jaksa penuntut umum Nurul Hidayati SHMH, Dewi Sri Rahayu SHMH. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Baiklah, kepada saudara terdakwa sekalian, apakah saudara sudah menerima salinan dakwaan dari jaksa penuntut umum? Sudah yang mulia. Apakah saudara sudah mengerti? Mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan nota keberatan atas dakwaan tersebut? Untuk itu saya akan menyerahkan kepada penasihat hukum saya. Baik, bagaimana penasihat hukum? Mengajukan yang mulia. Apakah sudah siap? Sudah siap yang mulia. Silakan dibacakan. Nota keberatan kepada yang berhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta di Surakarta. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku penasihat hukum Anita Lalahati SMH serta Abigail Sitang Sukapindo SHMH. Terdakwa 1, Adi Septian bin Anto. 2, Dewi Lestari binti Hartono. 3, Friska Kusumawati binti Heru. 4, Ima Hapsari binti Cokro. Dalam perkara dugaan tindak pidana pembunuhan berencana, dengan ini mengajukan nota keberatan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan alasan 1, bahwa para terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Rendra dan keluarganya. Akan tetapi, dakwaan yang disampaikan tidak memperhatikan secara utuh fakta-fakta hukum yang terjadi sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan maupun kronologi yang disusun oleh pihak penyidik, yang mana menyebutkan bahwa para terdakwa kecuali Adi Septian melakukan perbuatan tersebut dalam tekanan, ancaman, dan kondisi terpaksa. Alasan nota keberatan 1, dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas. Surat dakwaan tidak membedakan secara jelas peran masing-masing terdakwa, padahal menurut fakta penyidik, terdakwa Adi Septian adalah dalang utama, perencana, pelaku eksekusi langsung, dan pihak yang memberi ancaman serta imbalan kepada terdakwa lainnya. Terdakwa Dewi Lestari, Ima Hapsari, dan Friska Kusumawati pada awalnya menolak ajakan tersebut dan hanya menyetujui karena adanya ancaman pemecatan dari atasan mereka yang merupakan sahabat dekat Adi Septian. Kedua, perbuatan dilakukan di bawah tekanan ancaman. Berdasarkan pasal 48 KUHP, perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa tidak dapat dipidana. Dalam hal ini, terdakwa Dewi, Ima, Friska berada dalam tekanan psikologis dan ekonomi yang besar, ditambah ancaman kehilangan pekerjaan dan keselamatan keluarga mereka. Ketiga, tidak memenuhi unsur kesengajaan dan perencanaan dari semua terdakwa. Surat dakwaan menyamaratakan seluruh terdakwa dalam pembunuhan berencana, padahal secara nyata hanya Adi Septian yang merencanakan dalam mengeksekusi langsung. Tiga terdakwa lainnya tidak merencanakan, tidak membawa senjata tajam, dan tidak menusuk korban. Tiga terdakwa lainnya tidak memiliki niat jahat yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Keempat,
Penyusunan dakwaan bertentangan dengan asas individualisasi pidana. Tiap pelaku tidak pidana seharusnya dipertanggungjawabkan berdasarkan tindak keterlibatannya. Namun dalam perkara ini, seluruh terdakwa didakwa dengan pasal yang sama tanpa mempertimbangkan peran, niat, dan keadaan mereka masing-masing. Hal ini melanggar prinsip keadilan substantif. Permohonan berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini kami mohon kepada majelis hakim untuk 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan ini untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menyatakan bahwa proses pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Dewi Imah Fiska tidak dapat dilakukan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. 4. Membebaskan ketiga terdakwa tersebut dari tahanan demi hukum dan keadilan. 5. Menyatakan bahwa terdakwa Adi Septian berhak mendapatkan pemeriksaan secara terpisah sesuai fakta hukum. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian nota keberatan ini kami sampaikan besar harapan kami agar majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan ini sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap hak asasi para terdakwa tidak sepenuhnya terlibat dalam kejadian ini. Sudah yang Baik, terima kasih atas kajiannya. Kepada jasa penuntut umum, apakah akan masuk tanggapan terhadap surat nota keberatan dari penasihat hukum? tidak yang mulia. Baik, terima kasih. Dikarenakan surat nota keberatan sudah disampaikan, adeliku dimohon untuk memberikan waktu kepada majelis hakim untuk bermusyawarah dalam membuat putusan selanjutnya. Maka dari itu, persidangan pada hari ini akan ditunda 1 minggu ke depan. Pada panitera 1 minggu ke depan, pada hari tanggal berapa panitera? 1 minggu ke depan tanggal 12 yang mulia. Apakah bertepatan dengan hari libur atau hari besar? Iya, bertepatan dengan hari besar. Baik. Kalau untuk 7 hari ke depan lagi, tanggal berapa? Tanggal 19 Mei yang mulia. Apakah bertepatan dengan hari libur? Tidak. Baik. Maka dari itu, persidangan ditunda 2 minggu ke depan, yang mana pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 pada pukul 9 dengan agenda pembacaan putusan sela. Dengan demikian maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 123/B/P/2025 Pengadilan Negeri Surakarta tentang pembunuhan berencana atas nama terdakwa Adi Septian bin Anto, Dewi Lestari binti Hartanto, Imah Hapsari binti Cokro, dan Fiska Kusumawati binti Heru dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan keputusan persidangan sebelumnya, yang mana pada hari ini persidangan yaitu dengan agenda pembacaan putusan sela. Pada hakim bisa membacakan putusan sela. Putusan sela nomor register perkara 123/P/2025/PN Surakarta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara. Terdakwa 1 atas nama Adi Septian bin Anto, terdakwa 2 atas nama Dewi Lestari binti Hartanto, terdakwa 3 atas nama Fiska Kusumawati binti Heru, terdakwa 4 atas nama Imah Hapsari binti Cokro. Dalam perkara bahwa terdakwa Adi Septian bin Anto, Dewi Lestari binti Hartanto, Imah Hapsari Fiska Kusumawati binti Heru, dan Imah Hapsari binti Cokro didakwa oleh jaksa penuntut umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam pasal 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi pada tanggal 18 April 2025 di Jalan Selamat Dia Wira Asri nomor 368, Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Pertimbangan hukum majelis hakim. Setelah memeriksa berkas perkara, mendengarkan nota keberatan penasihat hukum terdakwa, serta mempertimbangkan keberatan hukum yang diajukan dalam nota keberatan, majelis hakim menilai bahwa 1. Surat dakwaan penuntut umum telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana disyaratkan dalam pasal 340 KUHP. 2. Namun, terdapat keberatan dari pihak penasihat hukum mengenai dugaan kekeliruan yuridis terkait unsur waktu dan keberadaan korban saat peristiwa terjadi, yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara. 3. Oleh karena itu, keberatan dalam nota keberatan belum dapat diterima dalam tahap awal persidangan ini dan harus dibuktikan dalam proses pembuktian. Menimbang bahwa nota keberatan penasihat hukum tidak beralasan secara hukum dan menghentikan pemeriksaan perkara pada tahap ini. Mengadili. 1. Menyatakan nota keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima untuk saat ini. 2. Menyatakan pemeriksaan perkara nomor 006 garing Stella garing PH garing PN Surakarta garing 5 garing 2025 atas nama terdakwa Adi Septian bin Anto, Dewi Lestari binti Hartanto, Friska Kusumawati binti Heru, dan Ima Hapsari binti Cokro dilanjutkan. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi pada sidang berikutnya. Demikian diputus dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari ini dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Terima kasih. Dikatakan pada surat Bacasula yang mana bahwa surat AFC ditolak. Maka dari itu agenda selanjutnya yaitu pemeriksaan dan pembuktian. Yang mana pada persidangan hari ini akan ditunda 1 minggu ke depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Tanggal 2 Juni yang mulia. Baik, terima kasih. Pada itu persidangan akan dilanjutkan 1 minggu depan yaitu pada tanggal 2 Juni 2025. Persidangan pada hari ini ditunda dan ditutup. Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 123-B/PTB/2025 Pengadilan Negeri Surakarta tentang pembunuhan berencana atas nama terdakwa Adi Septian bin Anto, Dewi Lestari binti Hartanto, Friska Kusumawati binti Heru, Ima Hapsari binti Cokro dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda pada hari ini sesuai dengan keputusan persidangan sebelumnya, yaitu pada hari ini adalah pembuktian. Kepada saudara terdakwa sekalian, dimohon untuk berada di belakang penasihat umum. Oke, kepada jaksa penuntut umum, berapa saksi akan diperiksa pada persidangan hari ini? 5 orang saksi yang mulia, atas nama Asrofi, Kamila, Nabila, Widya, dan Wanda. Bisa silakan datang ke sidang ini. Baik yang mulia, kepada petugas, mohon hadirkan semua saksi ke ruang sidang. Kepada jaksa penuntut umum, bisa dijelaskan saksi-saksinya? Baik yang mulia. Yang pertama saksi pemberat kepada saudari Asrofi, Kamila, dan Nabila. Yang kedua keterangan
atas nama Saudari Widya. Yang ketiga, saksi pembela, yaitu atas nama Saudari Wanda. Baik, terima kasih. Kepada saudara saksi sekalian, apakah pada hari ini saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Kepada saudara saksi sekalian, apakah saudara sudah siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baiklah. Sesuai dengan undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Bersedia yang mulia. Kepada saudara saksi sekalian, dimohon untuk berdiri, dan kepada petugas kerohanian dimohon untuk menempatkan posisi, dan kepada hakim anggota untuk memimpin sumpah. Silakan. Baik, saudara ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, saya berjanji saya berjanji dan bersumpah dan bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain yang sebenarnya. Saudara saksi sekalian telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi sekalian mengerti? Mengerti yang mulia. Baiklah, selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi. Ada itu kepada saksi atas nama Kamela, atas nama Nabila, dan kepada keterangan ahli, dan juga saksi peringan atas nama Wanda dimohon untuk duduk di belakang. Saya akan membacakan bacaan identitas saudara sebagai yang terdapat dalam dakwaan. Nama Asrofi, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 9 Desember 1980, jenis kelamin laki-laki, umur 44 tahun, agama Islam, alamat Jalan Slamet Riyadi, Gria Pira Asri, nomor 368, Kota Surakarta, pekerjaan wira swasta, bernegara Indonesia. Apakah ini sesuai dengan tesannya? Sesuai yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara saksi atas nama Asrofi, apakah saudara memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Pada korban? Tidak yang mulia. Apakah mengenal korban? Tidak yang mulia. Apakah saudara mengenal jaksa penuntut umum? Tidak yang mulia. Mengenal penasihat hukum? Tidak yang mulia. Apakah mengenal jajaran majelis hakim? Tidak yang mulia. Baik, terima kasih atas pernyataannya. Pada hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Saudara saksi, bisakah saudara menjelaskan kronologi kejadian? Pada saat itu, ketika itu lampu rumah saya itu mati lampu. Kemudian saya berniat untuk meminjam tangga kepada Pak Rendra untuk mengganti lampu rumah saya. Pada saat itu, ketika saya memanggil-manggil Pak Rendra, tidak ada jawaban dari Pak Rendra. Kemudian saya berinisiatif masuk ke dalam karena pintunya tidak dikunci. Kemudian saya masuk ke dalam rumah. Pada saat saya masuk itu saya mencium bau amis darah yang sangat banyak. Kemudian saya mencium itu dari sisi kamar Pak Rendra. Kemudian pada saat itu saya hendak langsung menuju ke kamar Pak Rendra. Pada saat saya menuju kamar, ternyata Pak Rendra dan keluarganya telah tewas dan berlumuran darah pada badannya. Kemudian setelah itu saya langsung menuju ke rumah saya untuk mengabari istri saya dan
saya langsung melapor ke kepolisian Surakarta yang mulia. Demikian yang mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Terima kasih. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara akan mengajukan pertanyaan kepada saksi? Ada yang mulia. Baik, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Pada saudara saksi, pada hari apa dan di mana Anda menemukan korban pertama kali? Saya mengetahui korban pada Jumat tanggal 15 April 2025 yang mulia. Saudara saksi, bagaimana keadaan pertama kali Anda melihat saat menemukannya? Pada saat itu korban berlumuran darah dan jasad sudah kaku. Apakah benar ini yang digunakan oleh korban saat kejadian itu? Benar yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Kepada penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan pertanyaan kepada saksi? Ya, yang mulia. Silakan. Saya tanyakan, apakah sebelumnya terdengar kegaduhan di rumah korban atau saudara saksi melihat sendiri dengan mata kepala Anda sendiri tentang kejadian tersebut? Pada di pintu belakang yang mulia. Saudara saksi, bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa terdakwa merupakan pelaku dari pembunuhan tersebut? Pada saat itu saya mengecek CCTV yang mulia. Baik, cukup. Baik, terima kasih penasihat hukum. Mungkin dari hakim anggota apakah ada pertanyaan? Baik. Karena keterangan saksi telah cukup, maka kepada saksi atas nama Asrofi dipersilahkan untuk duduk di belakang, dan kepada saksi atas nama Kamila dimohon untuk berada di depan majelis hakim. Baik, pada saksi atas nama Kamila, sebelum pemeriksaan saya akan dibacakan dulu identitas saudara yang seperti yang di dalam surat dakwaan. Nama Kamela, tempat tanggal lahir Surakarta 28 Oktober 1983, jenis kelamin perempuan, umur 41 tahun, agama Islam. Alamat Jalan Slamet Riyadi, Via Wira Asri nomor 368, Kota Surakarta. Pekerja ibu rumah tangga, keluarga negaraan Indonesia. Saudara saksi atas nama Kamela, apakah saudara memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Ada korban? Tidak yang mulia. Apakah saudara mengenal jaksa penuntut umum? Tidak yang mulia. Saudara mengenal penasihat hukum? Tidak yang mulia. Apakah mengenal salah satu dari majelis hakim? Tidak yang mulia. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kepada hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Saudara saksi, bisakah saudara menjelaskan kronologi kejadian? Untuk kronologinya saya kurang mengetahui yang mulia, tapi 1 minggu belakangan saya melihat orang yang mencurigakan yang berada di daerah lingkungan saya, dan orang tersebut sering sekali berkeliling di daerah lingkungan saya sekitar pukul 4 sore hingga menjelang waktu maghrib. Dan setelah saya mengetahui keadaan korban, saya langsung pulang ke rumah untuk mengecek CCTV yang kebetulan menghadap ke rumah korban yang mulia. Baik. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara akan mengajukan pertanyaan kepada saksi? Ada yang mulia. Saudara saksi, bisakah saudara mendeskripsikan ciri-ciri pelaku yang Anda curigai itu? Untuk ciri-ciri pelakunya, perempuan berjilbab, tidak tinggi, tidak pendek, ya sederhana. Cukup yang mulia.
Baik, terima kasih. Kepada penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan pertanyaan kepada saksi? Ada yang mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa sebelum kejadian ini terjadi? Tidak, yang mulia. Saudara saksi, bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa terdakwa merupakan pelaku dari pembunuhan tersebut? Saya yakin karena ciri-ciri orang yang saya curigai sama persis seperti yang ada di CCTV yang saya lihat. Dan yang seperti saya bilang tadi, orangnya tidak tinggi, tidak pendek, ya sekitar 158. Dan orang tersebut ada ciri-ciri dari salah satu terdakwa. Baik, pertanyaan dari kami cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Mungkin dari ada pertanyaan lagi dari saudara. Cukup. Baiklah, keterangan dari saksi dianggap cukup. Terima kasih kepada saksi atas nama Kamela. Dipersilakan untuk duduk di kursi belakang yang sudah disediakan. Dan kepada saksi atas nama Nabila dipersilakan untuk berada di depan majelis hakim. Baik, saudara saksi atas nama Nabila, sebelum pemeriksaan kami akan membacakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat di dalam surat dakwaan. Baiklah, pertama-tama saya akan membacakan identitas saudari. Atas nama saudari Nabila, tempat tanggal lahir Sukoharjo 1 Januari 1995, jenis kelamin perempuan, umur 30 tahun, agama Islam, alamat Jalan Mawar nomor 99, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Sukoharjo. Pekerjaan buruh lepas harian, warganegaraan Indonesia. Apakah saudara saksi atas nama Nabila identitas Anda sudah sesuai dengan yang di dalam surat dakwaan tersebut? Sudah yang mulia. Saudara saksi atas nama Nabila, apakah saudara memiliki hubungan darah dengan korban? Tidak yang mulia. Kepada terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudara mengenal jaksa penuntut umum? Tidak yang mulia. Pada penasihat hukum? Tidak yang mulia. Apakah saudara mengenal dari jajaran majelis hakim? Tidak yang mulia. Baik, terima kasih. Kepada saudara penuntut umum, apakah saudara akan mengajukan pertanyaan kepada saksi? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apakah saudara mendengar dengan jelas bagaimana kericuhan yang terjadi di rumah korban? Pada saat itu, tengah malam, saya mendengar kericuhan di rumah korban. Lalu saya melihat dari jendela dan saya melihat kelompok orang. Karena ketakutan, saya kembali ke kamar untuk bersembunyi. Baik. Cukup yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup. Terima kasih. Kepada saksi atas nama Nabila, dipersilakan untuk duduk di belakang yang sudah disediakan. Dan kepada keterangan ahli dipersilakan untuk berada di depan majelis. Kepada saudara ahli, sebelum mulai pemeriksaan, saya akan membacakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat di dalam surat dakwaan itu. Kepada saudara. Baiklah, pertama-tama saya akan membacakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam surat dakwaan. Atas nama Lydia, tempat tanggal lahir Sukoharjo 27 Maret 1989, jenis kelamin perempuan, umur 36 tahun, agama Islam, alamat Jalan Selamat Riyadi, pria asli Indah nomor 20, Kota Surakarta. Pekerjaan dokter forensik, RS Patimolio Surakarta, warganegaraan Indonesia. Kepada jaksa penuntut umum, dengan alasan dasar apa saudara mendatangkan saudara ahli di persidangan kali ini? Kami menghadirkan keterangan ahli karena beliau ini adalah lulusan yang sesuai dalam bidangnya
juga orang yang mumpuni dalam menangani kasus ini. Baik, kepada saudara ahli mungkin bisa untuk memberikan keterangan hasil forensik. Baik yang mulia, di sini saya akan menjelaskan hasil pemeriksaan dari ketiga korban. Yang pertama, korban bernama Rendra Mahaputra yang mengalami luka lebam di bagian tangan kanan dan kiri yang menunjukkan bekas cengkeraman tangan terdakwa yang lainnya. Yang kedua, terdapat luka tusukan di bagian perut sebanyak 5 kali dan di ulu hati sebanyak 2 kali. Kemudian pada korban kedua yang bernama Melissa Angelina, terdapat luka cengkeraman di bagian tangan kanan, luka tusukan tepat di ulu hati sebanyak 3 kali. Dan juga yang korban ketiga bernama Dito Mahaputra ditemukan luka memar di bagian kaki dan luka tusukan di bagian tangan. Ini kepada penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan pertanyaan kepada saudara ahli? Ya, yang mulia. Pada saudari ahli, apakah benar luka yang korban merupakan hasil dari tusukan pisau? Iya, benar sekali, karena menurut hasil visum tersebut menyatakan bahwa bekas tusukan tersebut seperti bekas tusukan pisau dengan panjang 10 cm dengan lebar 5 cm dan sesuai dengan apa yang ada di alat. Saudara ahli, apakah saudara yakin bahwa hasil dari pemeriksaan sidik jari benar bahwa itu identitas dari terdakwa? Ya, benar sekali. Cukup yang mulia. Kepada saudara penuntut umum, apakah saudara akan mengajukan pertanyaan kepada saudara ahli? Iya. Baik, silakan. Bagaimana saudara menilai keahlian terdakwa dalam melakukan pembunuhan terhadap korban? Menurut hasil pemeriksaan kami melihat bahwa terdakwa itu sudah dalam tingkat yang ahli karena bekas dari tusukan tersebut itu sudah pasti. Apakah benar ini barang bukti? Benar sekali. Cukup yang mulia. Baik, keterangan dari saudara ahli dianggap cukup. Terima kasih. Kepada saudara ahli dipersilakan duduk di belakang. Baik, sidang pemeriksaan pada hari ini dinyatakan cukup. Oleh karena itu, persidangan akan dilanjut di 1 minggu ke depan. Pada tanggal berapa Pak Nitra? 2 Juni 2025. Apakah bertepatan dengan libur? Tidak, yang mulia. Baiklah, persidangan akan ditunda dan dilakukan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Oleh karena itu, persidangan pada hari ini ditunda dan ditutup. Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 123 /PITB/2025 Pengadilan Negeri Surakarta tentang pembunuhan berencana atas nama terdakwa Adi Septian bin Anto, Dewi Lestari binti Hartanto, Rizka Kusumawati binti Heru, Ima Hapsari binti Cokro dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara terdakwa sekalian, pada hari ini apakah saudara dalam keadaan sehat rohani dan jasmani? Ya, yang mulia. Apakah saudara siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Siap, yang mulia. Baik, terima kasih. Dan saudara terdakwa sekalian, sebelum saudara diperiksa, maka sesuai dengan undang-undang yang berlaku, saudara harus bersumpah atau berjanji. Apakah saudara siap? Siap, yang mulia. Baik, kepada saudara terdakwa sekalian dimohon untuk berdiri. Kepada petugas kerohanian untuk menempatkan posisinya. Saudara terdakwa, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Saya berjanji dan bersumpah Saya berjanji dan bersumpah bahwa saya sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagai terdakwa dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar
akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Saudara sekalian mengerti? Mengerti yang mulia. Baiklah, di dalam pemeriksaan hari ini, pemeriksaan dengan satu-satu dimohon kepada terdakwa atas nama Dewi Lestari, Fiska Kusumawati, dan Imah Habsari untuk menempati kursi di belakang penasihat hukum dan dilarang angkat bicara tanpa izin majelis hakim. Saudara terdakwa, apakah Anda mengenal saudara korban? Ya, saya mengenalnya yang mulia. Dulu pernah dalam satu kerjaan di PT Sinar Eka Jaya. Pada saudara, apakah ada pertanyaan? Kepada saudara terdakwa, tolong jelaskan bagaimana kronologi kejadiannya dan jelaskan apa yang menyebabkan saudara melakukan tindakan pembunuhan tersebut. Untuk kronologinya, itu sebelum saya membunuh korban, itu saya mengajak ketiga rekan saya terlebih dahulu dengan memberikan tawaran imbalan dengan sejumlah nominal uang 4 juta rupiah. Dan setelah itu pada waktu hari membunuh korban itu digauli oleh rekan saya. Yang pertamanya itu mengetuk pintu terlebih dahulu dan mengecek bel yang berada di rumah korban. Dan ketika itu waktu korban sudah keluar dan pada saat itu juga rekan saya satunya dan tadi yang telah memanjat bel itu langsung mendekat korban Pak Hendra, dan pada saat itu juga saya langsung menikam korban dan sempat terjadi kegaduhan kericuhan yang menyebabkan keluarga korban itu terbangun dan sempat bersuara dan berteriak keluarga korban. Pada saat itu juga saya langsung membunuh juga keluarga korban karena saya takut jika nanti saya dilaporkan. Itu yang dia. Baik, terima kasih. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada terdakwa? Ada yang mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah sebelumnya saudara terdakwa pernah direncanakan dalam pembunuhan ini? Untuk sebelumnya belum pernah, cuma gara-gara saya dipecat itu saya merencanakan pembunuhan ini. Saudara terdakwa, apakah ingat ini alat bukti yang saudara gunakan? Saya tidak menjawabnya. Saudara terdakwa, apakah benar ini alat bukti yang digunakan? Izin yang mulia. Keberatan yang mulia bahwa dalam persidangan terdakwa memiliki hak untuk diam atas pertanyaan yang diajukan. Izin yang mulia, karena adanya keberatan kami untuk menghadirkan penyidik menyampaikan alat bukti TKP. Selamat sore. Di sini saya akan menyampaikan beberapa bukti yang saya temukan pada perkara pembunuhan berencana tersebut, antara lain yaitu pisau, kain, HP pelaku, uang imbalan yang diberikan kepada pelaku bayaran, serta ada rekaman CCTV dari rumah warga yang telah ditampilkan. Adanya sidik jari dari pelaku di baju dan ke rumah. Bercak darah pada baju korban yang sudah disesuaikan dengan golongan darah korban yang sama dengan korban.
Diperkuatnya bukti dengan adanya grup WA tersangka dan juga beberapa foto dan para saksi yang telah hadir semua di persidangan. Iya. Apakah penyidik menemukan alat yang seperti ini? Apa yang seperti ini? Kayu untuk cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, kepada penasehat hukum, apakah saudara akan mengajukan pertanyaan kepada terdakwa? Ada yang mulia. Saudara terdakwa, pada saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua dengan jujur dan terbuka? Iya yang mulia, saya sudah mengatakan yang sejujur-jujurnya dan apa adanya. Saudara terdakwa, apakah Anda sudah mengakui perbuatan saudara pada saat memberikan keterangan? Iya yang mulia, saya mengakui perbuatan saya dan saya menyesalinya. Apakah saudara terdakwa menyesal telah melakukan pembunuhan tersebut? Iya yang mulia, saya sangat menyesal atas perbuatan saya. Terima kasih kepada penyidik atas keterangannya. Bisa persilakan untuk kembali ke tempat. Baik yang mulia. Pada hakim anggota, apakah ada pertanyaan kepada terdakwa? Baik, terima kasih. Bila karena pemeriksaan telah cukup, maka kepada terdakwa atas nama Ardi dimohon menempati tempat yang disediakan, dan kepada terdakwa Dewi Lestari untuk menuju ke depan majelis hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara mengenal atau mengetahui identitas korban sebelumnya? Tidak mengenal sama sekali yang mulia. Cukup mungkin dari hakim anggota kalau ada pertanyaan. Apakah Anda memiliki motif membunuh korban atau Anda terpaksa untuk melakukannya? Tidak yang mulia. Saya terpaksa karena saudara Adi Septian mengiming-imingi dengan uang 4 juta yang mulia. Mungkin kepada jaksa penuntut umum, apakah saudara akan menyampaikan pertanyaan kepada terdakwa? Ada yang mulia. Baik, silakan. Saudara terdakwa, apa yang mendorong Anda mengikuti tindak pidana pembunuhan tersebut? Karena saudara Adi mengenal baik atasan saya, dan apabila saya tidak melakukan hal tersebut, saudara Adi akan bilang pada atasan saya bahwa saya tidak melakukan yang yang mulia. Mengapa saudara bisa percaya kalau memang karena saudara Adi Septian adalah teman atasan saudara dan bisa langsung membuat saudara dipecat tanpa pertanyaan? Saya biasa melihat saudara Adi dan saya bersama yang mulia, dan itu sangat dekat sekali yang mulia. Pertanyaan dari kami seperti yang mulia. Baik, terima kasih. Saya penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan pertanyaan kepada terdakwa? Menunjukkan yang mulia. Apakah saudara sempat terpikir untuk menghubungi polisi atau siapapun setelah mendapat ancaman dari Adi Septian? Tidak terpikir yang mulia, karena saya sudah takut yang mulia. Apakah saudara sadar bahwa saudara telah melibatkan diri sepenuhnya dalam kejahatan ini? Sadar, Bu. Baik yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Kepada terdakwa atas nama Fiska, dimohon untuk menuju di depan majelis hakim. Saudara Fiska, apakah saudara mengenal atau mengetahui identitas korban sebelumnya? Tidak yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan kepada terdakwa atas nama Fiska? Ada yang mulia. Kepada saudara terdakwa, apakah Anda memiliki niat atau motif untuk membunuh korban?
Tidak, karena saya hanya terpaksa. Tugas apa yang Anda lakukan dalam melakukan pembunuhan tersebut? Saya disuruh untuk mendatangi rumah korban dengan memberikan paket sebuah kotak. Apakah ini? Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Kepada penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan pertanyaan kepada terdakwa? Silakan. Saudari terdakwa, apa yang Anda lakukan ketika melakukan pembunuhan tersebut? Saya hanya datang ke rumah korban untuk memberikan sebuah paket. Dan saya ikut berperan dalam membekap korban. Apakah Anda menyesal telah melakukan pembunuhan tersebut? Iya, saya menyesal. Pertanyaan dari kami cukup, ya mulia. Baik, terima kasih. Baiklah, karena pemeriksaan telah cukup, maka kepada terdakwa atas nama Fiska dimohon untuk menempati tempat yang disediakan, dan kepada terdakwa atas nama Imam untuk menuju ke depan majelis hakim. Mungkin kepada jaksa penuntut umum, apakah saudara akan menyampaikan pertanyaan kepada terdakwa? Ada yang mulia. Baik, silakan. Saudara terdakwa, apakah Anda tahu siapa yang memegang senjata tajam tersebut? Ya, yang mulia. Yang membawa adalah Adi Septian. Tugas apa yang Anda lakukan dalam melakukan pembunuhan tersebut? Tugas saya adalah mengawasi sekitar rumah korban tersebut selama 7 hari. Baik, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin 16 Juni 2025 dengan agenda pembacaan tuntutan. Diperintahkan pada terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanpa surat panggilan secara resmi. Dengan itu, sidang hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 123-PTB-PTB-2025 Pengadilan Negeri Surakarta tentang pembunuhan berencana atas nama terdakwa Adi Septian bin Anto, Dewi Lestari binti Hartanto, Rizka Kusumawati binti Heru, Imah Hapsari binti Cokro dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada silakan dibacakan tuntutannya. Baik yang mulia. Surat tuntutan nomor register perkara 123-PTB-2025-PN Surakarta. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Adi Septian, Dewi Lestari, Rizka Kusumawati, Imah Hapsari, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. Yang pertama, menyatakan terdakwa Adi Septian, Dewi Hartanti, Imah Hapsari, Rizka Kusumawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan subsidiary penuntut umum yakni melanggar pasal 340 KUHP. Yang kedua, menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pasal 354 KUHP. Yang ketiga, menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pasal 336 KUHP. Yang keempat, menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Yang keenam, menyatakan barang bukti yaitu grup WhatsApp, slip uang dengan nominal 4 juta rupiah, handphone, pisau, kain, boxcar plus CCTV, pakaian korban, sidik jari pelaku. Yang terakhir adalah hasil otopsi. Yang ketujuh,
menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini. Jaksa penuntut umum Nurul Hidayati, SHMK, dan Devi Rahayu, SHMK. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan tuntutan tersebut? Yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Untuk itu kami akan menyerahkan kepada penasihat hukum kami. Baik, kepada penasihat hukum, apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Ya, Yang Mulia, kami akan mengajukan pembelaan. Apakah sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Bahwa pada persidangan terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa, jaksa penuntut umum telah mendakwa terhadap terdakwa dengan dakwaan ganda, yaitu terdakwa didakwa dengan pasal 340 KUHP dan pasal 354 ayat 2 KUHP. Pada terdakwa utama mendapat hukuman tambahan berupa pasal 336 KUHP dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Atas tuntutan dari penuntut umum serta keterangan dari saksi-saksi dan para terdakwa pada persidangan sebelumnya, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan hukuman berupa: 1. Dinyatakan terdakwa Adi Septian bin Anto, Dewi Lestari binti Hartanto, Ina Hapsari binti Cokro, Rizka Kusumawati binti Heru tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat 2, serta terdakwa utama tidak terbukti melakukan pengancaman seperti dengan pasal 266 KUHP dan pasal 29 Undang-Undang ITE dan pasal 45B Undang-Undang ITE tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang kedua, membebaskan terdakwa Adi Septian binti Anto, Dewi Lestari binti Hartanto, Ima Hapsari binti Cokro, Rizka Kusumawati binti Heru dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Yang ketiga, memulihkan segala hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, nama baik dan harta serta martabatnya. Yang keempat, membebankan biaya perkara kepada negara, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar terdakwa diberikan hukuman dengan seringan-ringannya. Demikian surat nota pembelaan dari kami kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat. Baik, kepada saudara penuntut umum, apakah saudara akan mengajukan replika atas pembelaan dari penasihat hukum? Ya, Yang Mulia. Baik, silakan. Replik. Dalam perkara pidana nomor 123-B-2025-PN Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta. Replik dalam perkara pidana antara nama Rendra Mahaputra, Melisa Angelina Dito Mahaputra, yang selanjutnya disebut sebagai korban, dengan melawan Adi Septian, Dewi Lestari, Ima Hapsari, Rizka Kusumawati, yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa. Dengan hormat, kami selaku penuntut umum dalam perkara pidana pembunuhan berencana yang terdaftar dengan nomor perkara 120-B-2025-PN Surakarta ingin mengajukan replik. 1. Terkait dengan argumen terdakwa bahwa perkara ini dilakukan atas tidak terbuktinya melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat 2. Yang kedua, kami menegaskan bahwa bukti-bukti yang kami hadirkan termasuk keterangan saksi dan bukti telah menunjukkan dengan tegas bahwa terdakwa terlibat dalam tindak
tindak pembunuhan berencana yang dituduhkan. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim untuk menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa dan melanjutkan proses pemeriksaan perkara pidana ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, replik ini kami sampaikan. Kami berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan argumen yang telah kami sampaikan dalam mengambil keputusan. Hormat kami, Jaksa Penuntut Umum Nur Hidayati, SHMH, Dewi Sri Rahayu, SHMH. Kepada penasihat hukum, apakah penasihat hukum akan mengajukan duplik atau replik dari sini dari penuntut umum? Mengajukan yang mulia. Silakan. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Pidana Perkara nomor 123/PID-B garing 2025 garing PN Surakarta di Surakarta. Terdakwa 1 Adi Septian bin Anto. Terdakwa 2 Dewi Lestari binti Hartono. Terdakwa 3 Fiska Kusumawati binti Heru. Terdakwa 4 Imah Hapsari binti Cokro. Menanggapi replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Mei 2025, kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan tanggapan 1. Menanggapi perkara Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa dilakukan sebagai pembunuhan berencana yang dilakukan dengan cara penganiayaan. Kami berpendapat bahwa kesimpulan tersebut tidak berdasarkan fakta hukum yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah perbuatan berencana sebagaimana dimaksud pada pasal 340 KUHP. Karena tidak terdapat unsur perencanaan sebelumnya, peristiwa yang terjadi bersifat spontan dan tidak direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana. Kedua, mengenai pernyataan penuntut umum bahwa bukti yang dan keterangan saksi sudah cukup membuktikan keterlibatan terdakwa. Kami menilai bahwa alat bukti yang diajukan belum cukup kuat untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Keterangan saksi belum secara jelas menunjukkan bahwa terdakwa memiliki niat dan rencana membunuh korban. Justru dalam persidangan terungkap bahwa tidak ada bukti kuat tentang adanya perencanaan matang yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu, dalil penuntut umum dalam replik tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami selaku kuasa hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh replik jaksa penuntut umum, menerima pembelaan dan eksepsi dari terdakwa, serta membebaskan terdakwa dari dakwaan primer pasal 340 KUHP. Bahwa para terdakwa masih muda, belum pernah dihukum, terdakwa adalah salah satu-satunya tulang punggung keluarga dan bersikap kooperatif selama persidangan. Kami percaya bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan perkara ini dengan objektif dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Demikian duplik ini kami sampaikan atas perhatian majelis hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Anita Larasati, SHMH, dan Abigail Stamsu Papindo, SHMH. Baik, cukup. Kami para hakim akan berdiskusi terlebih dahulu, maka memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk membuat putusan akhir. Karena itu, maka sidang pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 akan ditutup dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 dengan agenda pembacaan putusan. Dengan ini persidangan pada hari ini ditunda dan ditutup. Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara 123/B-TTP-2025 Pengadilan Negeri Surakarta tentang pembunuhan berencana atas nama terdakwa Adi Septian bin Anto, Dewi Lestari binti Hartanto, Imah Hapsari binti Cokro, dan Fiska Kusumawati binti Heru dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi terdakwa. Apakah para terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini?
dan saudara terdakwa sekalian, mengingat majelis hakim yang telah selesai menyusun putusan, maka sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Maka terhadap terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum, kami mohon untuk mendengarkan secara khidmat putusan yang akan dibacakan pada hari ini terhadap hak-hak saudara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Demikian, jika terhadap hak penuntut umum apabila tidak puas atau tidak menerima atas putusan yang dibacakan oleh majelis hakim, boleh mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pengadilan Negeri Surakarta, demi keadilan bersama ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjadikan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama: Adi Septian bin Anto, Dewi Lestari binti Hartanto, Fiska Kusumawati binti Heru, Imah Hapsari binti Cokro. Mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Adi Septian, Dewi Lestari, Imah Hapsari, dan Fiska Kusumawati tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Maka dari itu, poin 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Adi Septian dengan pidana penjara selama 18 tahun karena terbukti sebagai pelaku utama, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dewi Lestari, Imah Hapsari, dan Fiska Kusumawati dengan pidana penjara selama 10 tahun. 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1. Grup WhatsApp, 2. Slip uang dengan nominal 4 juta, 3. Handphone, 4. Pisau, 5. Kain, 6. Box kardus, 7. CCTV, 8. Pakaian korban, 9. Sidik jari pelaku, terakhir hasil otopsi. 5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000. Demikian putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari ini, Senin 30 Juni 2025, oleh kami, Darujat Farhan SHMH sebagai Hakim Ketua, Najwa Rafa SHMH, dan Zainatus Sahida SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Fadila SHMH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Anita Laras Ati SHMH dan Abigail Sitangsu SHMH dan para terdakwa serta penasihat hukum. Hakim Ketua Darujat Farhan SHMH tertandatangani. Hakim Anggota Najwa Rafa SHMH tertandatangani. Hakim Anggota Zainatus Sahida SHMH tertandatangani. Panitera Pengganti Nur Fadila SHMH tertandatangani. Saudara terdakwa sekalian, apakah sudah mengerti isi putusan tersebut? Atas putusan tersebut, maka saudara mempunyai hak sebagai berikut: menolak atau menerima putusan, mempelajari putusan sebelum menerima atau berpikir terlebih dahulu, meminta penangguhan pelaksanaan putusan untuk mengajukan gerasi. Maka kepada saudara terdakwa sekalian akan mengajukan hak yang mana? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya yang mulia. Baik, bagaimana dengan penasihat hukum? Baik, selanjutnya kepada penuntut umum atas putusan tersebut, apakah saudara akan menolak atau menerima putusan atau mempelajari putusan sebelum menerima atau berpikir terlebih dahulu atau meminta penangguhan pelaksanaan putusan? Baik, kami akan memikirkannya, yang mulia. Baik, terima kasih. Demikianlah seluruh proses persidangan yang mengadili pidana dengan terdakwa Adi Septian, Dewi Lestari, Fiska Kusumawati,
dan Imam Hapsari pada hari ini Senin 30 Juni 2025 dengan ini dinyatakan ditutup. One is the loneliest number that you'll